Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi ini. Dua rumah nelayan di pesisir Teluk Bandar Lampung ambruk akibat diterjang ombak tinggi. Ya, kita orang panas-panasan, ngamen, dipintain sama Sapo PP. Maksudnya apa ya? Seorang polisi Pamong Praja Bandar Lampung terpergok memeras pengamen jalanan. Angklung jalan, pintain. 50. Unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM di kantor Wali Kota Metro nyaris ricuh. Ratusan warga kampung Kerawang, Kecamatan Bumiwara, Senin siang berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Bandar Lampung. Mereka menuntut penerbitan sertifikat tanah yang sudah mereka tempati sejak 1950 silam. Dalam orasinya, massa menuntut segera diterbitkannya sertifikat tanah kampung Kerawang karena kini sudah diklaim oleh sejumlah orang diduga mafia tanah. Mereka mengklaim sebagai pemilik tanah tanpa memiliki sertifikat dan kini menjadi sengketa. Jadi kalau menurut undang-undang, kawan-kawan kita sudah dari tahun 1950. Nah, dalam undang-undang kan sudah jelas, 20 tahun saja bisa diajukan sertifikasi tanah untuk undang-undang agraria. Nah, menurut kita tanah tersebut adalah tanah terlantar, bukan tanah hak milik. Nah, ini orang mengaku-ngaku ya ada pemilik tanah, padahal dia juga tidak ada sertifikat. Kita sudah lama, hampir 50 tahun loh kita kuasai. Tuntutannya adalah ya bagaimana pemerintah kota memberikan sertifikat. Pemkot Bandar Lampung berjanji akan mempelajari terlebih dahulu aspirasi warga. Pemkot meminta warga mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan tanah kampung Kerawang. Untuk menyusut arsip karena belum pernah ada permintaan dari mereka mengkomunikasikan hal ini. Harusnya mereka menyampaikan dulu. Mereka merasa tidak ada komunikasi atau kebuntuan komunikasi, baru namanya unjuk rasa. Unjuk rasa ini kan bentuk ketidakpuasan atas kebuntuan komunikasi. Lah kita belum pernah ada komunikasi dengan mereka, kok tahu-tahu unjuk rasa kan? Saya minta perwakilan tua-tua kampungnya besok kapan waktunya mereka ketemu dengan saya. Bawa bukti-bukti mereka. Dalam waktu dekat, Pemkot akan berdialog dengan para tokoh masyarakat kampung Kerawang guna mencari penyelesaian atas sengketa lahan itu. Setelah menyampaikan aspirasinya, massa meninggalkan kantor Wali Kota Bandar Lampung dengan tertib. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. SMP Negeri 2 Abung Timur Lampung Utara yang bangunannya bobrok akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah. Senin siang, Dinas Pendidikan Lampung Utara mendatangi SMP Negeri 2 Abung Timur dan menjanjikan akan segera memperbaiki bangunan. Dinas Pendidikan menjanjikan akan merenovasi SMP Negeri 2 Abung Timur dimulai awal tahun 2023. Kerusakan bangunan sekolah yang dibangun pada tahun 2013 ini terutama pada atap dan lantai. Memang kita diminta untuk bertindak cepat, turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang ada di SMP Negeri 2 Abung Timur ini. Kalau kasat mata saya, perakiraan saya pribadi itu ya mencapai ratusan memang dia, tapi nggak begitu besar lah ya, mungkin sekitar 200 ya, 200 sampai 300 cukup lah karena dia atapnya saja dan pengecatan saja itu. Kedatangan pejabat Dinas Pendidikan ke SMP Negeri 2 Abung Timur menggembirakan guru dan murid. Setelah bangunan sekolah bagus, diyakini sekolah ini akan banyak mendapatkan murid. Ingin secepatnya, jangan sampai di tahun depan, kalau bisa
realisasikan, karena saya takut untuk tahun ajaran baru saya tidak mendapatkan murid gitu masyarakat. Saya datangi semua sekolah-sekolah, jadi saya punya kekuatan sekolah ini sudah bagus. Nah, untuk yang tahun yang lalu saya datangi sekolahan, saya datangi orang tua, tapi itulah jawabannya, bagaimana menyekolahkan. Jadi saya nggak bisa maksa, tapi untuk yang akan datang apabila sekolah ini sudah bagus, saya siap. SMP Negeri 2 Abung Timur kekurangan murid. Tidak ada murid kelas 8 dan 9 di sekolah ini karena selama 2 tahun tidak mendapatkan murid baru. Kini hanya terdapat 20 murid kelas 7 saja. Bukan karena kualitas pendidikan yang tidak baik, namun SMP Negeri 2 Abung Timur kekurangan murid akibat bangunannya bobrok. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Harga tinggi saja tidak untung besar, apalagi jika harganya turun. Arti kalimat itulah yang dirasakan para petani cabai di Lampung Barat yang sedang terpuruk. Senin siang harga cabai petani yang dibeli tengkulak turun Rp10.000 jadi Rp30.000 per kilogram. Turunnya harga cabai menyebabkan petani kurang bersemangat memanen tanamannya. Sebab harga cabai Rp30.000 per kilogram tidak sepadan dengan biaya tanam, upah panen, hingga ongkos angkut. Salah satu petani yang sedang dirundung kesedihan adalah Rosi Diniah, warga desa Hanakau, Lampung Barat. Modal menanam cabai per hektarnya mencapai ratusan juta rupiah. Pengeluaran terbanyak yakni upah kerja, pembelian pupuk yang harganya hampir 1 juta per sak, serta obat-obatan. 5.000. Nipis ya. Lagi turun 30.000 sekarang. Memang sebelumnya berapa? Sempat naik 40.000. 40.000. Sekarang turun. Per hari ini ya? Per hari ini. Kira dapat udah berapa kali panen, Bu? Baru pertama mutil. Baru pertama mutil. Ini cabai jenis apa? Jenis Padang. Jenis Padang ya? Cabai rawit ya? Iya, Cabai rawit jenis Padang. Menurut para petani, harga ideal cabai terendah Rp40.000. Harga itu sebenarnya belum menguntungkan petani, namun setidaknya tidak merugikan mereka. Para petani cabai mendesak pemerintah segera menurunkan harga pupuk dan obat-obatan supaya pengeluaran mereka bisa ditekan, sehingga saat harga cabai turun mereka tidak rugi. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Meski mainan impor kini terus membanjiri pasar dalam negeri, sejumlah warga di Desa Nunggal Rejo, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah tetap bertahan membuat mainan tradisional mobil-mobilan jenis truk. Desa mereka pun kini dijuluki Desa Pembuat Mainan Miniatur Truk Oleng. Salah satu pembuat mainan truk adalah Nur Abudin. Ia kini memiliki 4 karyawan yang membantu membuat dan memenuhi pesanan dari luar daerah. Bahan utama pembuatan mainan truk adalah kayu dan triplek. Setelah dipotong-potong dan diamplas, kemudian dirakit menjadi mirip truk. Proses terakhir adalah pengecatan dan pemberian stiker bergambar unik layaknya truk sebenarnya. Ada juga yang menambahkan lampu warna-warni agar tampilannya lebih menarik. Dalam sebulan, Abudin dan pegawainya bisa membuat 300 sampai 500 mobil mainan. Kalau untuk setiap pengiriman bisa satu mobil pickup mungkin 300-an. 300 unit mobil mainan ya. Itu dijualnya berapa Pak per unitnya? Tergantung daerah sih Mas biasanya. Nah, kalau lokal bisa 120 untuk itu yang lengkap ya. Kayak udah di pojong, udah pasang stiker, udah lampu juga. Kalau untuk keluar ya bisa lebih lah.
Budin membuat truk mainan sejak 2014 lalu dan kini sudah ada sekitar 20 perajin di desanya. Mainan itu dikirim ke Palembang, Jambi, Riau, hingga Medan. Harganya pun bervariasi, antara Rp100.000 hingga Rp125.000, tergantung variasi tambahannya. Dalam sebulan, para perajin rata-rata bisa meraup omset hingga Rp20 juta. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Saya, Vika Rana dan seluruh tim redaksi mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.